Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmansaber.net. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang LMMS. Ya, LMMS apa itu ya? Kalau kalian lihat pembahasan kita yang sebelumnya tentang FL Studio gitu ya, teman-teman, itu mirip ya, teman-teman. Jadi kayak FL Studio, namanya adalah Audio Workstation. Ya. DAW, Digital Audio Workstation. Jadi di situ itu sebenarnya kita bisa membuat musik dari keyboard, atau kita pakai MIDI controller gitu ya, digabung jadi satu, langsung di mix seperti itu. Ya, sebenarnya ini kayak kalau misalnya kalian pernah pakai Audacity atau Adobe Audition gitu kan. Ya, ini versi yang lebih kompletnya ya untuk mastering gitu ya, teman-teman. Jadi karena di sini kalau di Audacity, Adobe Audition itu kan dia hanya menggabungkan audio hasil record ya, teman-teman ya. Kalau di sini ada MIDI controller juga gitu ya, teman-teman, sehingga kalian bisa bermain dengan piano roll gitu ya. Itu, teman-teman, kalian bisa berkreasi dengan nada seperti itu. Di samping kalian juga bisa menggunakan ya MIDI controller untuk bermain selayaknya kalian bermain piano gitu ya. Atau kalian juga bisa langsung record ya, teman-teman ya, record ya dari mic ya. Cuman kalau misalnya kalian biasa pakai MIDI controller, ini juga bisa untuk LMMS gitu ya. Nah, bedanya dengan FL Studio gitu ya, teman-teman. Atau kalau misalnya kalian pakai Studio One gitu ya, Studio One, atau kalian pakai ada banyak sekali DAW, teman-teman ya. Ada Steinberg, terus ada juga Minecraft ya, semua itu ada DAW, teman-teman. Jadi seperti itu untuk memproduksi membuat musik back sound gitu kan, misalnya kayak gitu, dengan menggabungkan beberapa instrumen. Ya, LMMS ini sama, tapi bedanya adalah ini adalah open source gratis ya. Ini mirip-mirip Blender, Inkscape kayak gitu, gratis. Kalian bisa pakai secara gratis gitu ya, teman. Kalian tinggal download aja, nggak perlu bayar. Kalau FL Studio terus Minecraft gitu ya, atau Studio One, itu kalian perlu bayar ya, teman-teman ya. Atau kalau kalian pengen fitur yang lebih komplit ya, bayarnya lebih tinggi gitu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau ini enggak, cuman ya memang kalau dibandingkan dengan FL Studio atau dengan Minecraft ya memang kita nggak bisa membandingkan secara langsung harus kayak gini, enggak. Soalnya karena ini memang ini gratis dan dikembangkan komunitas ya, memang ini berkembang gitu ya. Bisa aja nanti kayak Blender ini jadi malah lebih jos ya, kayak gitu ya, bisa aja seperti itu. Jadi langsung aja di sini kita akan ngebahas ini. Untuk versi Linux itu aku lihat memang ada app image ya, teman-teman. Jadi artinya kalian bisa menjalankan di SD card ya. Nah, ini dia, teman-teman, sharing platform LMMS. Oke, ini dia, teman-teman, LMMS ini adalah websitenya, sharing platform. Tetapi di sini share your work with community. Jadi kalau misalnya kalian habis itu terus ngedit, kalian buat sampel gitu ya, kalian pengaturan kalian itu kalian juga bisa bagikan di sini gitu ya, teman-teman, di sini. Karena ini ada banyak sekali, ada sampel, ada project dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalian mengerjakan project gitu kan, ya kalian bisa upload di sini juga gitu ya untuk hasilnya, sehingga nanti juga bisa digunakan untuk yang lain untuk belajar ya, gitu, bro. Oke, kamera 2-nya mati gitu. Jadi seperti itu. Untuk download kalian bisa langsung menuju ke sini ya, download. Oke, download, tinggal download aja. Di sini ada versi Windows juga, teman-teman. Jadi kalian bisa menjalankannya di Windows. Terus di sini ada Linux ya, versi Linux yang ada di sini. Jadi ketika kalian pakai Chromebook ini gitu ya, teman-teman, ya ini akan secara otomatis dia milih Linux, dan kita bisa langsung download yang versi stabil saja, teman-teman. Karena untuk versi Nightly ya sama kayak versi yang developer ya, teman-teman. Jadi ini masih belum stabil. Jadi kita pakainya yang stabil saja gitu kan di sini. Atau kalau kalian penasaran dengan Nightly atau fitur yang selanjutnya, kalian bisa pakai yang ini, teman-teman. Cuman di sini memang alpha ya, teman-teman. Kalian lihat ini satu versi 3 ya, teman-teman. Jadi 122. Oke, like that. Dan ini enggak 91 MB, teman-teman. 91 MB-an aja. Tuh kalian lihat ya. Tuh kan segini kan, teman-teman. Kamera 2 udah hidup. Nah, seperti ini. Gitu ya.
Jadi kita ini ada proses untuk downloading dan sudah teman-teman, seperti biasa ya, ketika kita sudah selesai download kita bisa langsung saja, karena kalau ini sudah kita sharing ya, ini ya, kalau belum kita bisa share with Linux. Oke, seperti ini kita share with Linux ya teman-teman. Nah kalau misalnya seperti ini artinya ini sudah ya teman-teman, ini sudah di share. Oke, jadi untuk masalah sharing-sharing kita ulangi lagi kayak gini ya, seperti itu caranya ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya nantinya memakai file manager yang ada di Linux, yang sudah kita install di Linux ya. Di sini kita pakai ini dia. Oke, kita pakai Nautilus. Oke, seperti biasa kalau misalnya di sini untuk Linux environment dia belum dijalankan sebelumnya, maka dia akan loading ya teman-teman. Ya makanya itu ketika kalian bandingkan kok kenapa Chrome OS itu cepat banget bootingnya, ya karena untuk Linuxnya ini juga belum di booting ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian pengen masuk ke lingkungan Linux ya pertama kali dia akan booting kayak gitu tadi gitu ya teman-teman, seperti itu. Makanya ketika kalian jalankan, kalian di sini untuk Chromebooknya ini kalian hidupkan ya, dia cepet ya karena itu teman-teman. Oke, ini kenapa gini lagi. Oke, kita ubah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja author location, terus komputer. Setelah itu kita pergi ke MNT ya, Chrome OS. Oke, setelah itu di sini kita ke My Files ya, karena ini tidak di USB atau di SD card, tapi kita masih ada di folder downloadan ya teman-teman. Lalu kita akan cari LMMS. Nah ini dia teman-teman, LMMS. Kita klik kanan dulu, kita properties. Setelah itu kita atur permissionnya, usahakan di sini sudah allow ya. Ini sudah dicentang allow execute ya teman-teman ya. Makanya di sini di bagian sini tuh ada anjuran ya teman-teman, di bagian sini nih. Jadi ini untuk caranya ya, cara kalau misalnya kalian menggunakan terminal. Jadi kita perlu untuk mengatur permissionnya terlebih dahulu bro. Nah karena kita tidak pakai terminal, kita pakai GUI-nya, kita pakai ini Nautilus yang ada di sini. Tadi adalah set permissionnya kayak gitu, tinggal klik kanan properties langsung centang. Nah kalau sudah klik 2 kali dia akan loading. Nah di sini keluar kayak gini. Jadi dia akan ngebuat ya, ini akan membuat directory ya teman-teman, folder khusus di sini. Tinggal yes. Nah, di sini langsung kebuka ya teman-teman. Ini dia. Ketika pertama kali itu ya keluar kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kayak semacam inisialisasi pertama kali ya teman-teman. Tinggal kalian oke aja. Di sini kalau misalnya kalian mau mengatur-ngatur yang lain, di sini bisa. Nah, tapi biar cepet di sini aku langsung oke aja di sini. Nah, ini akan efek ketika kalian restart. Nah, seperti itu. Oke, right. Sudah teman-teman, kita kebuka. Nah jadi kita akan coba untuk restart ya teman-teman. Kita restart, kita close, kita buka lagi. Nah seperti ini. Jadi udah nggak keluar ya, walaupun ini app image, tapi di sini tadi ini layaknya kayak aplikasi biasa teman-teman ya. Jadi nggak perlu kalian atur-atur lagi. Seperti itu bro. Nah tampilannya kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya seperti yang tak bilang tadi ya, kalau kalian udah pernah pakai FL Studio Mobile gitu ya, misalnya kayak gitu, kayak gini ya, misalnya di sini FL Studio kayak gini, mungkin di sini akan loh kok kayak gini ya, kelihatan kayak berantakan, di sini nggak bisa di docking, jadi ini kayak ini mencar-mencar kayak gini. Lalu ini bagaimana kita menggunakan piano roll-nya? Misalnya di sini kan ini ada nih piano roll di bagian atas nih, atas sendiri ya, di bagian atas ini ada piano roll. Nah tapi kenapa ini kok nggak bisa? Kita klik-klik nih ya, nggak ada suaranya, kayak nggak berfungsi. Nah di sini akan langsung saja kita akan bahas kepada kalian nih. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari sini nih ya, aplikasi LMMS seperti itu ya. Kenapa aku nggak kepikiran ya gitu. Dan akhirnya di sini aku akan langsung saja ke sini ya teman-teman ya. Suaranya susah keluar nih. Nah, apakah benar suaranya susah keluar? Kita akan langsung buktikan nih teman-teman ya di sini ya. Oke, jadi ini adalah area kerja kita ada di sini sebenarnya teman-teman ya. Di song editor ini. Ya, perhatikan.
Jadi kalau misalnya biasanya kalau di FL Studio kan ada di track ya, bagian track. Nah kalau di sini ada song editor di bagian sini. Kalian lihat di bagian sini tuh ada, nah ini dia, ada icon-icon ya. Di sini ada instrumen teman-teman ya. Kalau kalian lihat sini, kalian bisa menggunakan ini teman-teman ya. Contoh saja, contoh ya teman-teman ya, contoh. Aku mau pakai ini Batman. Nah tinggal kita tarik, drag and drop di sini ya teman-teman, di song editor. Oke, sudah, kita sudah punya nih. Nah dan ini sudah ada di sini nih ya. Ini kalau di FL Studio kayak gitu, ini kayak VST-nya ya, VST-nya kalau kita klik-klik gitu kan dia akan kayak gini. Nah kalian klik, ini udah ada audionya kah? Di sini aku akan kirimkan, ini udah ya. Nah ini ya, ini ya, ini kayak yang atas ini ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita mau menghapus yang ada di sini, tinggal kalian klik pada bagian gerigi ya, gerigi yang ada di sini nih. Oke, yang ada di situ geriginya kalian hapus di sini ya. Kalian klik langsung kalian remove. Oke, nice. Itu cara meremove-nya ya teman-teman. Jadi secara default itu sebenarnya udah ada kayak gini ya di sini. Nah kalian bisa langsung pakai di sini piano roll. Oke, kalian gini dulu, klik pada bagian ini, klik. Oke, udah. Oke, klik 2 kali ya. Nah ini udah aktif nih piano roll-nya. Jadi kalian perlu klik 2 kali pada bagian ini. Jadi untuk memulai untuk menulis gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalian bisa menggunakan keyboard kalian nih. Oke, keyboard kalian ini. Nah kalian bisa merekam di sini ya, di bagian sini record. Kalau sudah selesai tinggal gini. Nah untuk ngeplay tinggal play aja di sini pada bagian ini. Nah di sini kalian seperti biasa ya sebenarnya. Kalau misalnya di sini sebenarnya aku tidak mau lebih jauh ya teman-teman, nanti bingung gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku pengen mempreviewkan aja kalau di sini LMMS bisa dijalankan di Chromebook ini dengan baik ya teman-teman ya, termasuk untuk suaranya. Mungkin yang belum suaranya kok nggak nampil itu karena ini masih belum ditarik gitu ya di sini ya teman-teman. Kayak yang tadi pas awal tadi kan harus di klik-klik dulu kan baru bisa aktif untuk piano roll-nya. Yang jelas di sini kita masukkan dulu untuk instrumennya. Seperti itu. Dan di sini itu kan ada 4. Ini tuh tiap baris ya teman, 1 2 3 4. Jadi sebenarnya ini untuk mengatur agar ini kita nanti bisa enak ya di sini teman-teman, di bagian sini nih. Ini kan ada hitam, ada yang agak terang gitu ya, hitam terang, dan ini 4 ya teman-teman. Dan di sini 1 2 3 4 seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini agar mudah untuk dikombinasikan dengan instrumen lainnya seperti yang drum gitu ya. Beat, 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 ding, cek, dum, cek, dum, 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 cek. Seperti itu. Oke, dan ini kalau kalian lihat di sini, ini hanya memakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini belum full ya teman-teman. Jadi kurang 1. Seperti itu. Oke, ini sekilas aja bro, sekilas aja yang ada di sini ya teman-teman. Nah, enak ini teman-teman, sebenarnya enak teman-teman. Tinggal kalian pilih yang mana aja. Untuk belajar enak. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah audio oke, ini oke. Ya, seperti itu ya, kalian lihat. Oke. Ya, dengarkan ya di situ ya. Oke ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian mau ngedit untuk bagian ini, kan ini kan udah keseleksi nih, seleksi di sini. Kalau kalian bisa ngedit lagi di sini kan suaranya kayak gitu. Ya di sini kalian mau naikkan, ini kalian turunin. Nah kan suaranya kan berbeda teman-teman. Oke, kalian bisa ngatur-ngatur kayak gini. Jadi untuk yang ada di sini note-nya itu nggak berpengaruh. Ini tetap ada kayak gini, cuman untuk suara instrumennya kalian bisa atur-atur di bagian sini. Nah kayak gitu bro, termasuk yang ada di sini. Ini kalian juga bisa tambahin efek dan lain sebagainya.
efek gain, dan misalnya kayak gini. Nah, ini akan sangat berbeda hasilnya, seperti itu bro. Itu untuk kalau kalian pakai instrumen. Nah, soalnya di sini ada lagi ya, di sini kalau kalian pengen lihat hasil yang ada di sini, template juga ada di sini. Ya, yang ada di sini nih, kalian lihat di sini, ini ada sampelnya teman-teman, ada template, ada ini yang udah jadi contoh aja. Ini bisa dibuat kayak gini. Ini misalnya tak discard ya teman-teman ya, tak discard. Ini sebagai sampel aja. Jadi, nah ini dia yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Jadi ini buat ngatur kayak gini teman-teman. Nah ini kan beatnya ya, kayak drumnya teman-teman. Drum itu dia langsung, dia patokannya nih yang satu ini. Sedangkan kalau untuk yang ini yang piano itu lebih bebas. Cuman ini memang ada batasan hitam, light sama darknya ini teman-teman ya. Gelap terangnya ini teman-teman. Jadi biar lebih teratur gitu ya teman-teman. Contoh aja, langsung kita play. Like that. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Copyright enggak ya? Keren ya, bisa dibuat kayak gini loh. Keren banget, keren. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau mengedit ini, yang ada di sini tinggal klik-klik ya teman-teman, di bagian ini klik-klik. Nah seperti ini dia akan keluar piano rollnya. Misalnya kalian mau ngedit apa gini ya, mau tambahin gitu ya, misalnya tambahin kayak gini. Nah gitu, langsung close saja. Nanti di sini otomatis dia akan nambah gitu ya. Dan saya rasa untuk kelas free ini oke ya teman-teman. Jadi dulu memang aku pernah pakai LMMS tapi belum kayak gini ya teman-teman. Jadi ini kayak udah kayak gini gitu, keren banget sekarang ya. Ini udah di versi 1.72 ya. Oke, udah lama banget ini ya. Nah ini juga ada efek kayak gini ya teman-teman. Ada sampel ya teman-teman. Sampel, kalau misalnya pakai sampel ini sebenarnya juga bisa teman-teman ya di sini. Nah, kalau pakai sampel ini kayak gini, tinggal kita drag aja di sini. Nah, di sini di bagian bawah sini nih kalian lihat. Nah, ini kan ada kayak gini nih, ada audionya. Misalnya kita klik-klik gitu ya, dia akan keluar piano roll. Jadi dia akan kayak di generate sendiri ya. Jadi menyesuaikan ini teman-teman. Jadi misalnya di sini agak panjang, maka dia akan ngelut semuanya yang ada di sini nih. Ya, jadi yang ada di sini dia akan ngelut semuanya. Kalau misalnya memang nadanya itu panjang, tapi kalau misalnya pendek-pendek dia akan ngambil hanya segini aja gitu ya teman-teman. Jadi gitu. Nah makanya di sini kan keluar. Nah kalau segini dia akan ngambil segini aja gitu ya. Kalau misalnya ini dia akan ngambil semuanya kayak gitu bro. Ngeri ya, dia bisa di generate ya dari sampel. Cuman sampelnya ini OGG ya teman-teman, .ogg di sini. Jadi bukan MP3 atau WAV, tapi OGG. Jadi cukup kecil ya. OGG itu cukup ringan teman-teman, cukup ringan. Nah, wah malah banyakan ini teman-teman ya, kebanyakan. Oke, kita akan coba untuk save ya. Save, kita coba untuk save seperti apa untuk kemampuan si Chromebook ini. Ini dari tadi ya, dari contoh ini contoh ya, bukan saya yang buat, tapi ini contoh yang ada di sini. Oke, seperti ini. Langsung kita pilih, misalnya di sini kita pilih ke bagian home. Nah di sini ya, di bagian Rahman Cyber, jadi di Linux-nya.
Nah, kita bisa pilih, ternyata di sini ada pilihan OGG, MP3 sama WAV teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen simple atau kalian pengen ukuran yang lebih kecil, kalian bisa pakai OGG atau MP3. Kalau misalnya kalian pengen ukuran yang lebih besar di sini dan lebih baik, itu ya pakai WAV. Save. Oke, di sini ada pengaturan lagi kayak gini. Kalian bisa atur untuk ini. Kalian juga bisa pakai yang lebih besar, tapi di sini rata-rata segini sih, teman-teman ya. Langsung start aja. Jadi kita akan lihat bagaimana performanya. Nah, di sini ya, kalian lihat di sini. Ini persentasenya ada di sini nih. Jadi ini sengaja nggak takat ya, biar kalian bisa melihat performa dari si Chromebook sendiri untuk merender ya, ini ya, ngerender hasil. Ini udah banyak sekali ya, instrumennya itu banyak banget teman-teman. Ada banyak sekali layer yang ada di sini teman-teman ya. Ada banyak layer dan dia masih kuat. Oke. Masih kuat. Kita lihat di bagian ininya teman-teman, coba lihat di bagian RAM biasanya ya. Bagian RAM di diagnosis. Oke, nah kalian lihat di sini, wow, ini masih turakeh ya teman-teman ya. Asalkan kalian nggak buka browser aja di sini. Ini aku buka link, buka Lacrosse. Dan ini untuk CPU-nya ya teman-teman ya, ketika kita ngerender ya segini ya teman-teman ya. Wow, keren ya. Bisa loh. Ternyata wah, ini kalau nggak ada komentar yang tadi aku nggak inget ya ada LMMS. Thank you banget. Dan ini udah ya, cepet banget ya, cepet. Kalian akan lihat ini untuk berapa menit ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita langsung buka ke Linux. Ini dia filenya tadi 32 MB ya teman-teman. Nah ini dia, ini gedein, coba. Ini 2 menit ya teman-teman. Jadi untuk 2 menit itu udah panjang, lumayan panjang teman-teman. Jadi kalau untuk backsound itu wow, bener-bener itu udah panjang sebenarnya ya. Jadi untuk buat 3 menit itu sebenarnya juga udah cukup. Wow, harus menghias A B C D E F G H I J K L M N gitu ya. Jadi lumayan untuk standar musik itu sebenarnya segitu udah maksimal sebenarnya 3 untuk satu track ya. Makanya satu track itu kebanyakan rata-rata 3 menit ya teman-teman. Nah ini 2 menit dengan waktu yang seperti itu tadi. Oke teman-teman, jadi kalau tadi tidak saya cut ya, sebagai penunjuk buat teman-teman semuanya. Jadi untuk Chromebook dengan spesifikasinya Celeron ya. Ini Samsung. Kalau kalian pengen lihat spesifikasi lengkap ya, ini adalah Samsung Chromebook 4. Kalian bisa langsung cek aja ya spesifikasi lengkapnya. Cuman di sini poinnya ada di prosesornya Celeron, terus RAM-nya 4 GB. Oke teman-teman, seperti itu. Dan dia pakai eMMC dengan ketika kita render kayak tadi, seperti itu tadi ya teman-teman. Lamanya ya seperti itu, 2 menit. Kita bisa lihat juga layarnya kan tadi kan ada banyak sekali ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini layarnya ada lumayan banyak. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20-an layar teman-teman ya, ditumpuk-tumpuk kayak gini nih teman-teman. Wow, keren ya, keren banget. Dan ini yang buat bukan saya, ini dari sini ya teman-teman ya. Jadi biar cepet. Oke, kita sudah ya tadi ya, kita open, kita bagaimana caranya kita bisa membunyikan suaranya ini ya teman-teman, instrumen yang ada di sini. Dan kita membuat sebuah song kayak gini kan, misalnya kayak tadi kan kita udah nulis, kita udah record pakai piano roll juga gitu kan. Dan beberapa sedikit preview yang ada di samping sini. Biasanya yang sering kelupaan nih yang di sini nih teman-teman ya, bagian ini. Jadi kadang bikin bingung gitu ya, karena apalagi ini kan juga ikonnya kecil ya teman-teman, kecil kayak gini. Walaupun ini juga kalau misalnya kecilan kalian bisa perbesar nih, cuman kayaknya ini layoutnya akan penuh banget nih kalau misalnya kita gedein di sini
untuk displaynya ya. Misalnya di sini display size-nya kita taruh segini gitu kan, tuh kan cuman agak kelihatan sih, agak kelihatan seperti itu bro. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kalian bisa explore sendiri. Yang jelas yang tadi kalian bisa putar-putar ulang kalau misalnya kalian agak kurang paham gitu ya teman-teman, sehingga kalian bisa eksplorasi sendiri gitu ya, bisa belajar sendiri untuk mengembangkan dari tadi ya teman-teman, dari apa yang kita berikan sekilas ke tadi teman-teman. Oke, sekian kira-kira seperti itu pembahasan tentang LMMS kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian teman-teman. Dan di sini untuk Chromebook oke lah ya. Jadi untuk LMMS ini udah oke ya teman-teman. Dari kita new sampai kita render. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.